Ya, data terbaru menunjukkan jumlah penambahan kasus corona di DKI Jakarta terus menurun dalam 6 hari terakhir ini. Ketua Tim Gugus Tugas Doni Monardo pun menyebut kasus positif COVID-19 di Jakarta telah mengalami perlambatan yang pesat. Saat ini kita sudah terhubung dengan Bapak Feby Dwi Rahmadi, ahli epidemiologi Griffith University. Selamat sore Pak Feby. Selamat sore Jakarta, selamat malam Brisbane. Ya, selamat malam di sana. Pak Feby, penyebaran virus di Jakarta mulai melambat. Bagaimana kita membaca tren ini, Pak, menurut Bapak? Ya, terima kasih Mas Samuel. Pertama saya ingin mengapresiasi ya petugas di lapangan, baik di pelayanan kesehatan maupun di pemeriksaan tes cepat, ataupun yang luar biasa menyemprotkan cairan desinfektan dan sebagainya guna mempercepat penanggulangan COVID ini. Namun terkait dengan penurunan kasus ya, yang ingin saya sampaikan di sini Mas Samuel, saya tidak ingin bermaksud untuk menurunkan optimisme, karena sikap optimis itu penting ya dalam menghadapi krisis. Cuman masalahnya adalah kita harus lebih hati-hati Mas Samuel. Pertama yang harus kita lihat adalah memang betul kalau saya melihat ya data yang tadi juga disampaikan oleh juru bicara bahwa secara signifikan menurun, baik itu angka kasus baru yang ada di DKI Jakarta. Namun permasalahannya adalah mobilitas warga yang masih tinggi yang sangat luar biasa di DKI Jakarta. Ya. Dan yang penting juga adalah kaitannya tentang bagaimana kita melihat penurunan ini dengan lebih hati-hati. Ya. Kita harus lebih secara bijak menjelaskan ini kepada masyarakat sehingga mereka memahami betul apa sebenarnya yang terjadi di negara kita, khususnya di DKI Jakarta. Oke, menurut Nah, Pak kalau Feby, saya apakah data ini menunjukkan fakta real di lapangan atau hanya asumsi pemerintah sementara? Ya, pertama yang harus kita lihat di sini adalah kita tidak tahu ya validitas data yang ada di pemerintah ya. Cuman sejauh ini yang bisa kita pegang adalah memang data pemerintah. Sehingga kita tidak bisa berbuat banyak dari kita hanya bisa menggunakan data yang ada di pemerintah. Cuman permasalahannya adalah ketika kita melihat ini ya, misalkan kita contohnya misalkan di Australia ya, Mas Samuel. Ya. Kalau kita melihat itu mereka juga mempublikasikan ya rapid test yang dilakukan setiap hari dan juga PCR test yang dilakukan setiap hari, sehingga akhirnya kita bisa melihat berapa persentase yang positif. Oke. Kalau tadi Pak juga menyatakan sekitar 20.000 suspek yang masih belum mendapatkan jatah untuk PCR, ya. Sehingga kita tidak bisa melihat secara jelas sebenarnya apakah betul data yang ada sekarang ini betul-betul menurun. Apakah menurunnya itu karena jumlah tesnya menurun atau memang jumlah kasusnya menurun. Sehingga kita tidak bisa menerka-nerka, dan virus ini adalah virus yang baru, sehingga kita harus juga berhati-hati betul ketika kita bisa mengatakan bahwa ini sudah menurun, sehingga akhirnya kita lambat laun akan menurunkan ketetapan level PSBB kita dan sebagainya, sehingga akhirnya mungkin bisa jadi yang kita khawatirkan adalah adanya gelombang kedua atau bahkan adanya gelombang ketiga. Oke, jadi berarti menurut Pak Feby bahwa karena masyarakatnya mulai menyebar, jadi di Jakarta berkurang, mungkin daerah akan kemungkinan akan bertambah, jadi menyebar Ya, COVID-19 sendiri. ya, ini data yang saya dapat dari Alfara, ini memang sangat adanya penurunan tren kumulatif pasien positif itu sangat menurun di DKI Jakarta. Kalau saya lihat dari mulai sekitar 20-an April ya, 20-an Maret sampai 20-an April sekarang, 24 April ya, data yang terakhir yang saya dapatkan, itu dari sekitar 65% jumlah kasus di Indonesia, sampai sekarang kemarin 24 April itu sekitar 44% posisinya. Nah, cuman masalahnya adalah ternyata dari data yang saya dapatkan di sini, DKI Jakarta menurun, tapi Jawa non-Jakarta itu meningkat. Ya, Jawa non-Jakarta meningkat. Juga diikuti oleh Sumatera, juga diikuti oleh Kalimantan, juga diikuti oleh Sulawesi, Bali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, dan juga Papua. Jadi kalau data ini kalau saya melihat, memang Jakarta menurun, Jakarta sampai sekarang masih menjadi epicentrum ya. Cuman permasalahannya adalah yang dikhawatirkan, ya dari penurunan jumlah yang ada di DKI Jakarta ini, justru malah tidak menyebar ke daerah-daerah lain yang ada di Indonesia, khususnya di Jawa, ya, dan juga nanti lambat laun juga akan menyusul Sumatera juga dan Kalimantan. Nah,
ini kan juga sebenarnya yang menjadi polemik kemarin antara mudik dan juga pulang kampung dan sebagainya. Karena kan virus itu dia tidak melihat niat apakah dia mudik atau pulang kampung. Virus itu dia melihat kalau dia traveling ya dari daerah yang hotspot ke daerah yang tidak hotspot, kemungkinan dia akan adalah orang yang bisa menyebarkan virus itu. Oke. Sehingga ya. Berarti apakah perlambatan kasus COVID-19 di Jakarta ini menunjukkan bahwa PSBB di Jakarta efektif atau tidak, atau bahkan sebenarnya tidak bisa menjadi tolak ukur? Iya, efektif atau tidak itu memang harus dilakukan sebuah studi yang baik ya, Mas Samuel. Pertama, virus ini lagi-lagi saya sampaikan virus ini sangat baru. Jadi kita tidak hanya bisa mengambil faktor PSBB saja yang menjadi faktor yang akhirnya bisa menurunkan virus ini, perluasan virus ini. Banyak faktor-faktor lain juga harus dimasukkan. Ya diantaranya ada faktor lingkungan, ya cuaca dan sebagainya. Sehingga akhirnya kita juga harus bisa berhati-hati, sebenarnya lebih berhati-hati lagi dalam mengambil kesimpulan dari penurunan jumlah kasus positif yang ada di DKI Jakarta. Oke, namun Pak. Namun memang kalau saya melihat sebenarnya PSBB ini sebenarnya kan secara banyak implementasinya itu masih banyak permasalahan di dalamnya ya Mas Samuel. Dan sekarang walaupun katakanlah Pak Anies mengatakan bahwa sudah akan diperpanjang sampai 22 Mei. Nah, yang menjadi pertanyaan adalah setelah PSBB ini apa yang akan kita lakukan? Nah, di banyak negara yang lain Mas Samuel itu kita sudah punya yang namanya stand down plan atau exit plan. Jadi ketika jelas dikatakan oke, strategi pertama kita sudah selesai, kita masuk ke strategi yang kedua. Jadi sosialisasi itu sudah dilakukan dari awal, Mas Samuel. Oke, aspek apa saja sih yang bisa mengurangi reproduksi atau penyebaran infeksi corona ketika untuk di daerah lain ya? Karena mungkin di Jakarta mungkin karena sudah pada mudik, asumsinya jadi berkurang. Ya. Pertama jelas yang namanya physical distancing itu betul-betul harus diterapkan karena itu secara histori ya, kalau kita berbicara tentang bagaimana kita menghadapi yang namanya pandemi khususnya yang kaitan dengan SARS ataupun MERS atau influenza dan sebagainya, dalam hal ini juga COVID-19, maka physical distancing itu sangat penting. Ini yang harus juga diterapkan kita sebagai the new normal. Ini adalah sesuatu yang harus kita pegang teguh sampai sekarang. Okay. Bahkan beberapa penelitian mengatakan kita bisa jadi physical distancing itu sampai tahun depan, Mas Samuel. Oke, begitu. Ya. Oke, baik, terima kasih informasinya Pak Feby atas waktunya. Selamat sore. Ya. Terima kasih, selamat sore.